I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sejarah singkat Microsoft Word dan bagian-bagian dari Microsoft Word. Sejarah Microsoft Word. Microsoft Office Word atau Microsoft Word untuk pertama kalinya dikenalkan ke publik dengan nama awal Multitool Word pada tahun 1983 untuk sistem operasi Unix. Setelah itu, versi lain dari Multitool Word ini pun dikembangkan untuk sistem operasi lain, seperti sistem operasi Apple Macintosh, DOS, OS/2, SCO, Unix, hingga Microsoft Windows. Sebenarnya, ide dan konsep dari aplikasi Microsoft Word ini banyak didapatkan dari aplikasi bernama Brevos. Brevos sendiri adalah program pengolah kata dengan basis grafik pertama di dunia yang dibuat dan dikembangkan oleh Xerox Palo Alto Research Center atau PARC. Namun, setelah pencipta Bravo, Charles Simonyi, dan pegawai PARC, Richard Brody, pindah ke Microsoft pada tahun 1981, maka program Multitool Word pun kembali dikembangkan mulai 1 Februari 1983. Setelah berganti nama dari Multitool Word menjadi Microsoft Word, program aplikasi pengolahan kata ini pun mulai diterbitkan untuk IBM PC pertanggal 25 Oktober 1983. Sebagai tambahan informasi, saat itu dunia program pengolahan kata dikuasai oleh aplikasi bernama WordPerfect dan WordStar. Pada 1985, Microsoft Word untuk Macintosh pun resmi dirilis. Dalam program aplikasi versi ini, dilengkapi suatu fitur bernama WYSIWYG atau singkatan dari What You See is What You Get. Ini merupakan fitur yang mampu menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada bagian teksnya. Tak disangka fitur ini pun mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan para pengguna komputer. Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat yang berfungsi untuk meletakkan tombol perintah yang paling sering dipergunakan. Title bar atau baris berjudul yang berfungsi untuk menampilkan nama dokumen dan jenis dokumen yang sedang aktif pada bagian atas jendela aplikasi. Jika kita membuka file baru dan belum diberi nama, maka dokumen akan secara default bernama dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Window Management atau kontrol jendela terdiri atas 4 tombol. Yang pertama, tombol Close berfungsi untuk menutup jendela pada Microsoft Word. Yang kedua, tombol Restore Down untuk memperkecil ukuran jendela. Yang ketiga, Minimize. Ini dipergunakan untuk menyembunyikan lembar kerja yang menjadi icon yang berada di taskbar. Ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah yang telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunaannya. Fungsi ribbon adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur dari Microsoft Word yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah diakses. Di dalam ribbon terdapat bagian lain yaitu menu bar. Menu bar adalah menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. Fungsi dari menu bar adalah untuk mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Menu pada Microsoft Word secara default terdiri dari menu Home, Insert, Page Layout, Reference, My Links, Review, dan View. Worksheet atau lembar kerja. Jika kita membuka dokumen baru dan terlihat halaman lembaran berwarna putih, itu adalah worksheet. Worksheet biasanya juga disebut sebagai lembar kerja workspace atau text area pada Microsoft Word. Worksheet ibarat seperti kanvas. Bagian ini merupakan tempat untuk mengetik, mengedit, menambahkan gambar, dan pekerjaan lain sesuai kebutuhan kita. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi secara real-time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Ruler atau penggaris yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman dari teks sampai objek. Kursor. Sebelum kita menulis di lembar dokumen yang baru, kita akan melihat tanda garis tegak yang berkedip-kedip. Letaknya berada pada kiri atas worksheet. Kursor berfungsi untuk menunjukkan posisi ketikan atau posisi interaksi dengan layar saat ini. Print Layout. Mode ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen dan menampilkan tata letak halaman, sehingga memudahkan ketika dokumen hendak dicetak atau di-print. Outline memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen dengan menggunakan style heading di Microsoft Word. Full Screen Reading untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh tanpa adanya ribbon atau aksesoris lain pada Microsoft Word, sehingga
Orang yang membaca dokumen dapat melihat dengan jelas. Every time, bring